kalau dipikir-pikir, nih duit lama-lama bakal habis dah Marni. Kalau gua kagak kerja dan nggak ada penghasilan. Kira-kira mau kerja apa lagi ya? Gimana kalau kita beli rumah aja, Pak? Terus rumahnya kita sewain, bikin kos-kosan. Kan uang kosnya lumayan dapat per bulan. Jadi si bapak nggak perlu sibuk-sibuk nyariin kerja. Jadi juragan kos aja. Lah, bener juga ide lu Marni. Gua cuma nyantai-nyantai di rumah, tiap bulan dapat uang sewa kos. Oke deh, besok gua nyari rumah buat kosan. Kali aja ada yang murah, kita beli rumahnya. Lah iya. Ya wis, udah tengah malam loh, Pak. Mbok ya istirahat dulu. Hati-hati simpen uangnya. Iya. Gua juga udah ngantuk. Ini bini, setiap tidur ngasih punggung terus sama gua. Kali-kali kek ngasih gua dada gitu. Malam ini malam Jumat Kliwon, bertepatan dengan bulan tua. Lagi kere-kerenya nih gua. Udah saatnya gua lepasin tuyul buat nyari duit. Hey ya ho. Hey ya hey. Yul, jamunya buah kedondong. Si botak jenisnya tuyul, kalau dipanggil buruan kesini dong. Lama amat sih si tuyulnya dateng. Pada kemana ya? Padahal udah jadwalnya shift kerja ini. Malah keluyuran. Yul. Ke sawah bawa pacul. Hei para tuyul, pada kemana sih? Udah lama nggak muncul. Hei ya. Wanjir ngagetin gua aja lu botak. Sopan dikit kalau mau hadir bisa nggak sih? Baca assalamualaikum kek. Bagasi, lagi enak-enak main malah dipanggilin. Udah nyampe malah dimarahin. Emang dasar manusia pengangguran. Mau ngapain sih manggil-manggil? Lu lama-lama ngelunjak lu ya. Lu gua beli sama genderuwo, tujuannya buat nyari duit. Nah sekarang lu kudu kerja buat gua. Buruan cariin gua duit. Kalau kagak mau, awas lu, gua kurung lu dalam botol. Bagasi, beraninya cuma ngancam. Iya, ampun. Buruan Gi, gua mau cari kemana? Nah, giliran diancam masukin ke dalam botol baru takut lo. Ya udah, gini ya. Lu dengar baik-baik ya. Gua dapat kabar kalau Pak Jono udah jadi miliarder tuh. Lagi banyak tuh duitnya. Nah, sekarang tugas lu datangin deh tuh rumahnya Pak Jono. Lu tilap dah tuh duitnya ya. Bagasi, Pak Jono yang mana ini? Sepulau Jawa banyak yang namanya Jono. Ntar salah orang lagi. Lu tenang aja botak. Nih, gua Sherlock lokasi rumahnya Pak Jono. Tuh, udah gua Sherlock tuh. Tapi ingat ya, lu jangan sampai ketahuan ya sama Pak Jono. Soalnya gua denger-denger Pak Jono punya ilmu mata batin. Bisa liatin makhluk halus dari jauh. Dari makhluk segede genderuwo sampai makhluk harus gede semut. Apalagi yang cuma kayak elu, kecil putih kayak ketenbat. Bagasi, elah, gini-gini gua tuyul bersertifikat bang. Udah lulus ujian tingkat tinggi teknik nyolong duit. Lu jangan khawatir dah pokoknya ya. Ya udah, buruan bacain mantranya biar gua bisa OTW. Oke. Lu siap-siap ya. Yul, kodok sawah pada loncat. Si botak namanya tuyul. Buruan cus, berangkat.
bengek gua kalau lari-lari gini. Ini kali ya rumah Pak Jono yang miliarder itu. Tapi kok kayak gak meyakinkan ya. Rumah gubuk bilangnya miliarder. Ah, udah amat dah. Wah, ada enak-enakan molor lagi. Nah ini dia koper duitnya. Bau-baunya emang banyak duit ini. Unca, ungger, unca, ungger, unca, ungger. Buset, duitnya banyak amat ya. Tampangnya kayak orang susah, tapi punya duit sekoper. Lagi enak mimpi. Kebelet kencing lagi. Selamat. Untung tuh orang kagak lihat gua. Bisa berapa nih kalau sempet ketahuan? Kan kata Bang Toing, ini orang bisa lihat makhluk halus. Buruan kabur. Nah, ketangkep lu kan. Mau lari kemana lu, Dek? Buset, ampun be. Ampun, jangan makan gua be. Ampun be, buset. Pentol korek kuping. Siapa yang mau makan elu? Gini-gini gua makannya MBG, tahu nggak? Makanan bergizi gratis. Ngapain gua makan elu? Kagak ada vitaminnya. Lu ngapain nyuri duit gua, ha? Ampun be, gua cuma disuruh. Lagian nyuri duit kan emang tugas saya be. Sebagai tuyul, harap maklum deh be. Enak aja lu bilang harap maklum. Gua yang dikasih duit sama Pak Rian, lu yang nyolong. Emang lu biasanya nyuri duit berapaan, ha? Biasanya 100.000 be. Tapi tadi gua lihat kagak ada duit 100.000. Ya udah, gua ambil aja ini selembar be. Makanya lu jadi tuyul sekolah. Duit yang lu ambil itu $100, bukan 100.000. Buset. Lah, terus gimana ini be? Ampun be. Ampun. $100 itu kan Rp1.600.000. Nah, lu butuhnya kan cuma 100.000. Ya udah, karena gua baik hati, lu ambil 100 dah. Kembaliin 1.500.000 lagi. Aduh, pakai diminta kembalian segala. Kagak ada duit kecil gua be. Gimana dong? Gua kagak mau tahu. Masih mending lu gua kasih cepet daripada nggak ada sama sekali. Ya udah deh be. Ini ada duit 60.000. Sisa jajan gua tadi habis maghrib beli somai. Tolong lepasin gua ya be. Janji dah. Besok-besok gua kagak berani nyolong kesini lagi dah. Sumpah. Ya udah, kali ini gua lepasin lu. Besok-besok jangan pernah kesini lagi ya. Kalau kagak, gua pites lu. Iya be, maaf dah. Makasih ya be. Kalau gitu, gua pamit dulu ya be. Keburu azan subuh. Ntar berapa gua be? Ya udah, pergi sono. Bilangin tuh sama majikan lu, gua kagak takut. Iya be. Kabur. Pak, ngapain sih? Pagi-pagi udah megang palu. Ini gua lagi bikin plang tuyul dilarang masuk. Soalnya semalam ada tuyul yang nyoba nyolong duit. Tuyul. Mak, kenapa sih bapak cepat mati mak? Aku yang malu loh mak karo konco-koncoku. Kenapa sih, Le? Kok tumben-tumbenan loh? Siang-siang nanyain bapak. Yo habis, setiap konco-koncoku yang datang main ke sini mesti nanyain sopo papaku lah. Yo, kan kamu tinggal ngomong kalau bapakmu itu udah meninggal. Gampang toh? Iku masalahnya mak. Setiap kali aku bilangin bapak udah mati, malah koncoku ora percaya. Lah, kok malah koncomu nggak percaya loh? Piye toh, Lele? Mereka bilang kalau emang bapak wis mati, fotonya mana? Kok gak ada dipajang? Soalnya di rumah temanku ada loh foto keluarga, foto bareng sama bapaknya. Tapi kok di rumah kita kok nggak ada ya? Aku yang nggak tahu toh mak, wajah bapak seperti apa? Oh, itu masalahnya toh. Dulu emakmu ini pernah foto bareng sama bapakmu waktu kamu baru lahir, Le. Tapi setelah foto ini dicetak, yang
Yang kelihatan cuma wajah bapakmu aja. Sedangkan wajah emakmu iki gak kelihatan karena gelap. Ya wes, fotonya tak sobek-sobek. Malah bapakmu itu ngetawain emak sambil ngata-ngatain emakmu iku Dewi Ireng alias Dewi Hitam. Terus kenapa sih, Mak? Bapak bisa mati? Padahal aku ya baru lahir loh. Yo iku, bapakmu mati karena serangan jantung setelah ngetawain emak terbahak-bahak. Ya wes, habisin nasinya. Terus bantuin emak ngurus kambing ya. Lah, piye toh, Mak? Pak, apa nggak jadi nyari rumah untuk dijadiin kontrakannya? Ntar keburu siang loh. Lah iya, gua sampai lupa lagi. Ya udah deh, gua mandi dulu deh kalau gitu. Waktuku mandi sambil nyanyi-nyanyi lagu nggak karuan, malah kayaknya kampungan. Lagi asik nyanyi, ada yang memanggil. Pak! Aku lempeng aja, malah suara makin tinggi. Pak, aduh, Pak, buruan toh Pak. Iya, apa sih ah? Gangguin orang aja lu. Mbok ya buruan mandinya. Aku yuk kebelet pengen berak loh. Nggak asik lu ah. Makannya lain kali kalau mau makan tuh berak dulu. Nah lu udah seminggu baru deh dikeluarin. Lah, kan sayang toh Pak. Oh bazir makanannya kalau cepat dikeluarin. Dah. Orang tuh nabung emas, bukan nabung tai. Aduh, ya wis gak usah guyon. Tuh kebelet iki lu. Marni, Ahmad sih lu. Gua udah mau berangkat ini. Iya ya Pak, hati-hati di jalan. Semoga dapat rumahnya yang bagus dan murah ya Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok Salim? Lu Jono, mau kemana oh? Ini kok, mau nyari rumah. Rencana saya mau beli kok. Mau beli rumah? Wah, mentang-mentang banyak duit lo ya, Jono. Ya gitulah kok. Kira-kira kok tahu nggak yang jual rumah di sekitar sini? Mana oe tahu lah. Setiap hari oe jual buah, bukan jual rumah. Ya kalau gitu gua juga tahu kok. Kok jual buah. Ya udah deh gua pamit dulu. Hayo, si Jono sekarang banyak berubah. Mentang-mentang banyak duit, sombong cipa. Nah, nemu juga nih. Dijual atau dikontrakkan rumah 4 pintu. Cocok untuk kos-kosan. Berminat hubungi Dewi Ireng nomor 0823 kali 462 kali. Gua coba telepon kali aja cocok. Halo, dengan siapa ini? Di mana? Kok nanya saya? Kan sampeyan yang nelpon. Ini siapa? Lah iya. Bener ini dengan Dewi Ireng. Saya Jono. Oh, iya. Ada apa ya? Ini, saya lihat ada rumah kosong. Ada tulisannya dijual atau dikontrakkan. Kebetulan saya lagi nyari rumah. Makanya saya telepon. Oh, iya. Itu rumah saya. Warisan peninggalan suami saya. Itu harta saya satu-satunya. Emang mau dijual? Bapak mau beli? Ya, saya mau lihat-lihat dulu. Kali aja cocok. Ibu bisa kesini bentar nggak? Oh, bisa. Bentar, saya ke sana. Oke deh. Saya tunggu. Ini ya yang tadi katanya mau beli rumah. Monggo. Buset. Ini orang kelamaan berjemur di bawah matahari kali ya. Udah kayak kerupuk kulit gosong. Auranya udah maghrib.
Maksud Bapak apa? Bapak mau beli rumah atau mau menghina saya? Hah? Maaf, saya keceplosan. Habis, kulit situ warnanya sama kayak kulit bule Afrika teman saya waktu di Bali. Heleh, ngeles. Tadi saya dengar Bapak bilang saya kayak kerupuk kulit gosong kelamaan dijemur. Udah. Maksud saya kesini mau lihat rumah. Kira-kira ibu jualnya berapa ya? Tadinya saya mau jual 800 juta. Tapi karena Bapak menghina saya, jadi saya jual 1,5 M. Buset, jauh amat naik harganya. Kagak bisa dinego lagi apa? Soalnya kebetulan rumahnya mau saya jadiin kos-kosan ini. Gak bisa. Kalau minat ya monggo. Kalau enggak ya sudah. Rumahnya udah dimasukin listrik belum? Kok gak ada meteran PLN-nya? Belum. Ntar kalau udah deal. Gampang itu sih. Tinggal masukin listrik doang. Ya udah deh kalau gitu. Saya obrolin dulu ya sama istri. Ntar deh saya kabarin lagi gimana-gimananya. Ya sudah. Kalau gitu saya permisi dulu deh, Bu Item. Maksudnya Dewi Ireng. Iya, monggo. Ya, gara-gara keceplosan ngomong kayak kerupuk kulit gosong, harga rumah langsung naik jadi 1,5 M. Ada apa, Mpok? Ribut-ribut. Itu loh. Orang rencananya mau beli rumah saya, malah menghina. Dasar. Menghina? Wah, mentang-mentang udah kaya, seenaknya aja. Jadi Pak Jono mau beli rumah Mpok ya? Lah, kamu kenal sama dia toh, Mat? Ya kenal. Itu warga kampung suka maju malas mundur, Mpok. Yang tiba-tiba viral karena udah jadi miliarder. Viral? Oh, dia konten kreator FB Pro toh? Lah bukan, Pok. Dia tuh baru dapat duit skoper, Pok, dari majikannya. Orang kalau udah kaya, semena-mena aja dah tuh. Pok, kalau kata nih ya, daripada Mpok jual rumah sama dia, mending Pok pelet aja dah tuh Pak Jononya. Jadi istri kedua kagak ape-ape dah. Asal Mpok kecipratan kaya raya. Kan lumayan, rumah kagak kejual, Mpoknya dapat suami kaya. Nasib si Tole juga terjamin. Kagak jadi pengembala kambing dah tiap hari. Bener juga. Kapan lagi jadi istri orang kaya? Lagian, aku ya sakit hati dihina kayak kerupuk kulit gosong. Mat, kira-kira kamu tahu nggak dukun sakti yang bisa bikin itu orang kepincut sama saya? Ya ada sih, Mpok. Tapi lokasinya lumayan jauh. Ntar ya anterin deh ke sono. Tapi ya gimana? Ayah kan tiap hari kudu markir, Mpok, di Alfamart. Bisa-bisa ayah kagak makan kalau nggak markir. Ya udah beres itu sih. Ntar tak kasih uang bensin sama uang rokok. Aku ya kesel loh tadi dibilang ibu item. Oke deh, Mpok. Ntar sore ayah anter dah. Ayah mau ke Alfa dulu ya markir. Udah siang ini. Ya wes, Mat. Gimana, Pak? Udah dapat rumahnya? Udah. Tadi gua lihat ada rumah 4 pintu di kampung sebelah. Kayaknya cocok buat kos-kosan. Tapi ya itu, harganya mahal amat. Mana belum masuk listrik lagi. Emang berapa sih, Pak, harganya? 1,5 M. Itu belum gua nego. Kira-kira gimana, Marni? Lu setuju nggak? Atau gua cari yang lain lagi? Ya, aku sih terserah Bapak aja mana yang bagus. Kalau emang bisa dinego lagi, mbok ya dicoba nego lagi aja, Pak. Kali aja harganya bisa turun gitu loh. Ya udah deh, besok gua coba nego lagi. Bing, hari ini kamu yang main depan pekarangan rumah aja yo. Jangan main ke sungai dulu. Soalnya hari musim hujan loh. Ntar kalau tiba-tiba banjir, aku yang nggak bisa nolongin loh. Assalamualaikum. Leh, nyak lu ada? Lah tadi ada, Bang. Entar tak panggilin dulu. Mak. Iya, apa sih, Le? Iki loh, ada abang-abang Alfamart yang suka markirin motor. Oh iya, sik.
Gimana, Mat? Jadi kita berangkatnya? Ayo deh, Mpok, buru. Lah, emang mau kemana sih, Mak? Le, emak tinggal sebentar ya. Mau pergi berobat. Ntar kambing-kambingnya jangan lupa dikandangin. Jangan kayak kemarin, kamunya ketiduran, kambingnya malah hujan-hujanan di luar. Iya, Mak. Ntar beliin telur gulung ya, Mak. Iya. Ya wes, mak pamit dulu ya, Le. Yuk, Mat, berangkat. Oke, Mpok. Mat, apa kita nggak salah jalan toh? Kok sampai masuk dalam hutan-hutan gini? Yes, si Empok. Namanya juga dukun, tinggalnya pasti di hutan-hutan. Kalau tinggalnya di Senayan mah, itu anggota dewan, Pok. Gitu ya. Aku ya nggak tahu. Wong aku ya baru pertama kali loh lewat sini. Nah, di sini nih, Mpok, rumahnya. Namanya Bang Toing. Kabarnya, dia dukun sakti, Mpok, yang udah banyak bikin orang susah jadi kaya raya. Walah, kalau dia bisa bikin orang jadi kaya raya, kenapa dianya masih miskin ya, Mat? Waduh, kalau itu mah ayah kagak ngerti, Dampok. Mungkin pencitraan kali. Udah percaya aja dah, Sakti Mandraguna ini mah, Mpok, dukunnya. Mat, kok aku yo takut iki lho, Mat. Udah nyantai aja dah, kan ada ayah, Mpok. Ya wis lah, moga-moga aja dukunnya gak galak. Buat bunda-bunda yang ribet mau goreng telur mata sapi, yuk buruan check out nih. Wajan anti panas, anti lengketnya. 100% bahan anti karat. Mumpung lagi ada promo diskon nih. Dikeranjangin kuning aja ya. Mat, aku ya lagi butuh wajan anti karat itu loh. Ayo kita order sama si mbak ini aja, Mat. Mumpung lagi diskon loh. Apa sih, Mpok ah? Kita tuh kesini buat minta pelet untuk Pak Jono. Malah beli panci. Yo, tapi itu si mbahnya lagi big sale loh, Mat. Sayang kalau nggak dibeli. Lagi pada ngapain lu di sono? Gangguin orang nge-live aja. Mau beli panci, Mbah. Waduh, kagak, Mbah. Mau minta jampe-jampe pelet. Apaan sih, Mpok? Bikin malu aja. Udah. Jangan pada ribut. Jampe-jampe itu urusan belakangan. Lu beli dulu dengan gua. Buruan, mumpung stok masih banyak ini. Sini masuk. Santai aja. Jangan malu-malu. Mau panci, wajan, sendok, garpu, semua deh. Encih, Mbah, encih. Tuh kan, Mat. Aku bilang juga apa? Si mbahnya baik hati loh. Buset, malah affiliate nih dukun. Ayo, Mpok, ngomong. Jadi gini, Mbah. Maksud kedatangan saya ke sini selain untuk beli wajan sama panci, saya yo mau Mbah, minta jampi-jampi loh, Mbah. Pelet pengasihan gitu, Mbah, ceritane. Jampe-jampe? Hari gini masih main jampe-jampe? Hadeh. Sekarang tuh zaman serba AI. Mau apa aja tinggal ketik aja promnya. Pakai Gemini kek atau ChatGPT kek. Misalnya nih ya, lu ketik aja cara memikat lawan jenis. Nah, keluar dah tuh cara-caranya. Yo, tapi kan efeknya nggak instan, Mbah. Aku yo mau yang instan loh, Mbah. Kayak mie instan gitu loh. Tinggal seduh langsung jadi. Makanya aku kesini. Kan kata si Mamat, mbahnya ini dukun sakti mandraguna. Iya, Mbah, tolongin dah. Kasian Pok ini, udah jande, punya anak satu, hitam lagi kayak kerupuk kulit gosong. Lah, kamu yo, Mat, malah ikut-ikutan menghina aku loh. Waduh, bukan Pok, Ayo cuma ngejelasin aja. Udah. Emang mau mikat siapa sih lu pakai pelet-pelet segala, ha? Pak Jono, Mbah. Pak Jono? Iya, Mbah. Mbah. Pak Jono yang tinggal di desa Sukamaju Males Mundur itu, yang mendadak kaya punya duit miliaran. Iya, Mbah. Waduh, ngapain melet dia sih? Kagak ada orang lain apa? Lah, emang kenapa sih, Mbah? Walaupun gua dukun sakti mandraguna gini, si Jono tuh lebih sakti dari gua. Orang kemarin aja tuyul gua digeplak kepalanya sama si Jono gara-gara ketahuan nyolong duit. Sampai sekarang tuyul peliharaan gua trauma kalau disuruh sono.
Ya terus gimana ini Mbah? Tolong deh, apapun syaratnya aku sanggupin deh. Iya mbah, bantuin kek. Ya udah deh. Kalau gitu, gua coba ritual dulu minta petunjuk sama leluhur gua ya. Kali aja ada solusinya. Nah, gitu dong, Mbah. Hoi dah, lu berdua jangan pada ngikutin. Diam aja udah. Waduh, iya mbah, iya. Daun kunyit seru asam dimasukin dalam dandang setan dan demit mukanya asam buruan pada datang. Sepuh. Ya. Aduh, gimana Mbah? Berat ini. Kata leluhur gue, si Jono itu bukan tandingan gua. Bisa berabe kalau ilmu kesatria gua luntur gara-gara melet dia. Lah terus piye iki Mbah? Tapi jangan takut. Ada satu pelet yang bisa bikin si Jono kelepek-kelepek sama lu. Nah, apa iku Mbah? Iya mbah, gimana tuh? Pelet ini bukan sembarang pelet. Pelet ini warisan turun-temurun dari Sinto Gendeng, gurunya Wir Sableng. Si Jono bakal luluh dengan pelet tai kambing. Hah? Buset, Tai tai kambing? Lah iya, emang nape? Kata leluhur gua emang gitu. Gimana? Lu mau kagak? Kalau cuma dengan tai kambing, Pak Jono bisa luluh sama saya. Ya gampang itu sih Mbah. Wong di rumah saya aja banyak kambing, apalagi tainya. Nah kebetulan tuh. Besok lu ambil dah tuh tai kambingnya. Terus lu aduk sama ramuan yang gue jampe-jampein. Terus lu bikin kayak dodol. Lu usahain dah tuh si Jono mau makannya. Kalau ramuannya udah masuk ke dalam perutnya si Jono, dalam hitungan detik si Jono bakal kelepek-kelepek dah jatuh cinta sama lu. Beneran toh Mbah? Ya udah mbah, kalau gitu buruan deh bikin ramuannya biar bisa dipraktekin sama Simpo. Oke, bentar ya. Pat gue lipat makan sate pakai ketupat si pocong pada loncat aceh-aceh giring-giring ramuannya tai kambing. Hafwah. Nih, lu bawa dah tuh ramuannya. Ingat ya, ini ramuan bukan sembarang ramuan. Kagak boleh dilangkahin, ya? Oke deh Mbah. Aduh, aku yang ndak sabar loh Mat. Pengen cepat-cepat bikin resep peletnya. Jadi, berapaan Mbah biaya ramuan iki loh? Mahar ramuannya 2 juta. Wajan anti karatnya 200.000. Jadinya 2.200.000 dah tuh dipotong pajak. Dah, mahal amat 2 juta. 2 juta itu udah termasuk garansi pelet selama 5 tahun. Ya wes, iki Mbah duite. Makasih loh. Kalau gitu, saya pamit ya Mbah. Iya. Ya wes, makasih loh Mat. Udah nganterin. Iya, Empok, sama-sama. Ya udah ya. Ayo pamit dulu ya, Empok. Iya. Lele, besok kambing-kambingnya biar emak aja yang ngasih makan ya. Lah, emang kenapa toh, Mak? Kan biasanya aku yang ngasih makan kambing sebelum berangkat sekolah. Tadi emak lihat berita cuaca di aplikasi HP. Katanya besok pagi hujan. Jadi kamu ya berangkat sekolahnya pagian dikit. Kambingnya biar emak aja yang ngurusin pagi. Gitu ya, Mak. Ya wes lah. Halo, assalamualaikum Pak Jono. Ada kabar apa toh? Malam-malam nelpon. Waalaikumsalam. Besok saya mau lihat ruangan rumah kontrakan Ibu Ireng lagi. Boleh? Walah, ya boleh toh Pak. Silahkan dicek sepuasnya. Ntar bisa tak temenin. Oke lah kalau gitu. Kira-kira saya masih boleh nego lagi nggak harganya? Ya ntar aja deh, kita omongin di sana aja. Gak enak nego lewat HP loh. Ya udah, oke deh. Besok saya ke sana. Assalamualaikum. Ya wes, ditunggu ya Pak. Waalaikumsalam.
Tumben kerupuk kulit gosong nadanya rada baik. Perasaan tadi pagi jutek amat. Apa jangan-jangan... Lihat aja ntar. Rasain adonan pelet pengasihan tai kambing. Le, buruan berangkat sekolahnya lo. Takut ntar keburu hujan. Nje mak, iki lagi siap-siap loh. Sek, tak pasangin tali sepatu dulu. Nah, kalian makan dulu ya Mbeng pagi ini. Nih, tak kasih rumput seger-seger. Ntar kalau udah kenyang, jangan lama-lama ngisingnya. Biar tainya tak kumpulin untuk bahan pelet gebetan aku, Pak Jono. Mak, aku pamit dulu ya. Mau berangkat sekolah iki loh. Iya, ya wes sekolah yang rajin ya Le. Biar kamunya pintar. Jangan coba-coba ngerokok yo. Ntar malah digampar kepala sekolah. Bisa-bisa kepala sekolahmu dicopot karena gamparin murid. Nje mak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, si Tole udah berangkat. Saatnya nih bikin ramuan pelet sakti untuk Pak Jono. Pertama-tama ambil tai kambing segernya dulu. Ayo Lombing, buruan ngisingnya. Aku ya udah nungguin dari tadi loh. Nah, pinter. Gitu dong, harus nurut sama majikan. Tinggal bikin adonannya pakai ramuan sakti deh. Wong yang geni murup rumah ring cabang bayine Jono. Gabang hiang cabang bayine Jono. Wes to teko edan, teko asih maninggalin rogoku. Hafa, fu. Marni, gua ke rumah kontrakan yang kemarin dulu ya. Mau negosiasi harga lagi. Kali aja harganya bisa turun. Kan lumayan daripada lumayan. Iya Pak kalau bisa dinego harganya sampai 200 juta aja. Biar kebeli murah. Buset, sadis amat negonya dari 2,5 M jadi 200 juta. Lu kira belanja sayur di pasar bisa nego sesadis itu? Loh, emang gitu Pak teknik nego harga. Harus dinego separuh harga. Ntar kalau penjualnya nggak mau, nah kita pergi dulu. Ntar pasti dipanggil lagi. Kan pembeli adalah raja, jadi harus dihormati. Ada-ada aja lu Marni. Walaupun pembeli adalah raja, tapi nggak seenak jidat juga dong nego harganya. Ya udah deh ya, gua berangkat dulu. Nggih Pak, hati-hati di jalan yo. Iya. Akhirnya selesai juga nih ramuan pelet tai kambingnya. Kalau nanti Pak Jono udah melahap ramuan ini, pasti dia terpesona melihat aku. Bisa-bisa langsung diajakin kawin sama dia. Tapi, yuk aku mesti sok jual mahal. Enak ay langsung kawin. Kan kemarin dia udah menghina aku pakai bilang aku koyok kerupuk kulit gosong. Halo Pak Jono. Halo Bu Item. Ini saya udah di depan rumah kontrakan ibu nih. Oh iya, njeh Pak. Sek, tunggu bentar ya. Aku kesana. Kok sempet-sempetnya loh bilangin aku item lagi. Lihat aja ntar. Setelah makan pelet tai kambing ini, kamu bakal melihat aku seperti bidadari yang turun dari kayangan Jono. Kamu bakal klepek-klepek dan gak bilang item lagi.
Walah, udah lama nunggu ya Pak. Maafin deh, aku yo telat dikit. Soalnya tadi baru selesai bikin cemilan dulu. Ya nggak apa-apa. Saya kesini emang rada pagian dikit. Soalnya ntar mau lihat-lihat rumah di sekitar kampung sebelah lagi. Maklum orang kaya. Jadi ya butuh banyak pertimbangan sebelum membeli. Lagian duit saya masih banyak sisanya kalau cuma beli 4 pintu rumah ini. Wah, gitu ya Pak. Saya ya udah tahu loh. Bapak orang kaya mendadak toh, punya duit miliaran. Saya yakin pasti Pak Jono belum sarapan ya dari rumah. Iya toh? Lah iya, tadi saya belum sempat sarapan. Maklum orang sibuk. Nah, kebetulan saya ya bawa camilan loh. Monggo, silahkan dicicipi dulu. Wah, Bu Ireng, pakai repot-repot segala bawain cemilan. Saya jadi nggak enak ini. Nggak apa-apa toh Pak. Wong namanya pembeli ya harus dihormati. Monggo, silahkan dicicipi dulu. Ntar baru kita bahas masalah jual beli rumah. Santai aja dulu loh. Oke dah kalau gitu. Ini kue apaan namanya ya? Kok rada ada sepet-sepetnya? Oh, ini camilan dodol. Namanya dodol tai loh Pak. Resepnya asli dari Thailand. Pakai cengkeh dan sedikit kulit manis. Makanya ada sepet-sepetnya. Bu Hirang, Gimana Pak? Enak? aduh, kenapa kamu dipanggil Bu Ireng sih? Padahal kulitnya putih mulus loh. Nggak pantas kamu dibilang Bu Ireng. Wah, akhirnya pelet ramuan tai kambingnya sudah bereaksi. Aku, ya hitam gini kulitnya, dibilang putih mulus. Saya sebenarnya putih loh Pak. Tapi orang-orang aja bilangnya hitam kayak kerupuk kulit gosong. Siapa bilang? Kalau ada yang bilang kamu hitam kayak kerupuk kulit gosong, itu matanya lagi katarak aja. Jangan panggil aku bapak dong. Aku kan masih muda. Panggil Abang Jono aja ya. Terus kita ngomongnya aku kamu aja, biar lebih akrab gitu. Aduh, saya jadi malu. Maksudnya aku jadi malu Bang Jono. Jadi gimana Bang? Apa masih minat beli rumahnya? Loh, aku kan kesini bukan untuk beli rumah. Aku kesini tuh cuman pengen ketemu kamu. Dewi, gimana kalau kita jalan-jalan yuk? Lah, mau jalan-jalan kemana sih Bang Jono? Kemana kek? Yang bisa mojok berduaan gitu, nongki-nongki di kafe gitu. Terus gak jadi nih lihat rumahnya. Udah ntar aja. Lagian rumahnya kan gak kemana-mana. Ngapain diliatin? Ya wis deh, ayo. Nah gitu dong. Kita nongki di sini aja ya Dewi. Aduh, kalau duduk di tempat ginian, aku ya jadi keinget mantan suamiku loh Bang Jono. Waktu masih pacaran. Udah, yang lalu kagak usah diingat lagi. Kan sekarang udah ada Babang Jono. Selamat siang, Pak, Bu. Mau pesan apa? Pak, Bu. Emangnya kita ini bapak dan ibu lu apa? Yang melahirkan dan membesarkan lu? Panggil gua Bang Jono. Waduh, maaf. Iya, Bang. Galak bener. Silakan, Abang mau pesan apa? Loh, bukannya lu petugas kantor imigrasi yang dulu waktu gua mau ngurus paspor?
Wah, iya bang. Saya dulunya kerja di kantor imigrasi, tapi udah dipecat. Ya, sekarang jadi waiters deh. Dipecat? Emang kenapa? Kok sampai dipecat? Saya salah bang. Orang mau bikin kartu keluarga, saya bikinin paspor. Jadi pindah dah tuh orang-orang semua keluar negeri. Makanya, jadi orang tuh jangan belagu. Dulu gua mau ke Bali aja lu bilang kagak perlu paspor. Ya kan kalau cuma ke Bali kagak perlu paspor bang. Udah. Gua mau traktir gebetan gua nih. Nah, Dewi, kamu mau makan apa? Pesan aja, biar Bang Jono yang traktir. Abang Jono kan orang kaya. Wah, benar nih Bang. Aku boleh makan sepuasnya ya? Lah iya, kamu bebas pesan apa aja deh. Kalau perlu, kafenya sekalian kita beli sama pelayan-pelayannya. Aduh, ternyata Bang Jono baik banget ya. Royal lagi. Ya udah kalau gitu, aku pesen nasi goreng spesialnya 2, ayam gepreknya 3, jus alpukat 1, terus kentang gorengnya 1 porsi. Sama ini capjenya 1 ya. Waduh, buset. Banyak bener pesanannya. Kamu lapar apa kurang gizi? Lah, tadi katanya aku boleh bebas pesen apa aja. Gimana toh Bang? Aku ya porsi makannya banyak loh Bang. Oke dah kalau gitu pesen aja deh. Terus abang mau pesan apa? Gua es teh manis aja deh Jang. Kagak pakai gula, biar kagak diabetes. Loh, kok cuma es teh manis aja sih Bang? Apa nggak lapar? Abang udah kenyang lihat porsi makanan kamu. Ya udah kalau gitu, mohon ditunggu ya bang orderannya. Ngakunya orang kaya, nongkrong di kafe cuman pesan es teh manis doang. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين. Aduh, si bapak kemana toh? Udah jam segini belum pulang. Mana udah mau maghrib lagi. Nego rumah kok lama bener. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. Piye toh Pak? Telepon gak diangkat lagi. Perasaanku kok ya gak enak yo. الصلاة والسلام عليك. Hayo Mali, lalu kenapa? Kata orang tua-tua zaman Belanda dulu, kagak baik duduk melamun depan pintu rumah kalau udah hampir maghrib Bisa-bisa itu setan pada masuk semua dalam rumah lu. Lu mau rumah lu jadi makan setan Iki loh kok, aku ya lagi nungguin Pak Jono. Dari tadi pagi belum pulang-pulang. Katanya sih mau negosiasi buat beli rumah. Tapi kok yo sampai mau maghrib gini belum pulang. Hayo, dari kemarin Sujono sibuk nyari rumah aja. Mentang-mentang banyak duit, istri sendiri sering ditinggal. Laki-laki macam apa? Ya udah, kalau gitu Oe pulang dulu ya. Ntar kalau Oe ketemu si Jono di jalan, Oe suruh pulang lah Mali. Jeh kok, ntar kalau ketemu Pak Jono di jalan, Mbak ya disuruh pulang yo. Oke lah. Bang Jono, aku ya wes kenyang loh. Ayo kita pulang. Ya, buru-buru amat. Baru juga PDKT. Udah mau pulang aja. Anu loh, itu kasihan anak aku sendirian di rumah. Udah mau maghrib soalnya. Ya udah deh. Tapi besok kita ketemuan lagi ya. Kemana gitu? Biar bisa berduaan. Aku nggak bisa lama-lama jauh dari kamu, Dewi. Walah, kuat bener efek pelet tai kambingnya ya. Sampai-sampai si Jono ini maunya nempel terus sama aku kayak perangko. Tapi ya lumayan, bener juga kata si Mamat. Bisa diporotin duitnya. Dewi, kamu kok malah bengong? Iya Bang Jono. Ya udah, buruan bayar makanannya ini. Oh iya, sampai lupa. Jang, lu hitung Jang. Oke bang, ini bilnya.
Totalnya 500.000. Oh, cuma 500.000 ya? Ini duitnya. Buset nih aki-aki bayarnya pakai dolar. Bang, kagak ada duit rupiah kah? Sejak kapan orang kaya bayar pakai rupiah? Ngeremen gua lu. Ya udah, kalau kagak ada kembaliannya, lu ambil aja dah. Hitung-hitung gua investasi di kafe ini. Yuk Dewi, cabut. Ya udah ya Yang Dewi, besok kita jalan lagi ya. Iya, Bang Jono ganteng. See you. Bye-bye Dewi cantik. Pak, kemana aja sih? Dari pagi baru pulang. Kagak ada kemana-mana. Emang kenapa? Loh, kok jawabnya gitu loh? Katanya mau nego harga rumah. Kagak jadi. Udah jangan banyak tanya deh lu Marni. Gua capek. Loh, Pak, kok jadi jutek gitu loh? Gak biasa-biasanya. Marni, lu jangan ngatur-ngatur gua dah. Gua mau kemana kek? Gua mau pulang jam berapa kek? Itu bukan urusan lu. Udah, gua mau mandi dulu. Bang Ojak, dirian aja. Yang lain pada kemana? Lu Mat, iya nih, gue juga baru buka. Tadi habis pulang ngelayat soalnya. Ngelayat? Siapa yang meninggal emang? Itu, saudaranya si Pi. Kasian gue, semenjak dicariin istrinya, kagak ada lagi yang ngurusin. Mana anak kagak punya lagi. Lah, emang kenapa bisa diceraiin bang? Setahu aja saudaranya Bang Pi, baik-baik orangnya. Keluarganya pun rukun, sayang sama istri. Nah itu dia Mat, istrinya kabur sama pria lain. Kabarnya dia kena guna-guna oleh selingkuhan istrinya. Ih, ngeri. Tadi gue lihat kulitnya sampai melepuh semua. Ya, zaman sekarang walaupun udah serba canggih, masih ada aja yang begituan. Buset, sadis bener. Nah, lu baru pulang kerja lu Mat. Iya nih bang, seharian gua parkir dari pagi sampai malam, cuma dapat 70.000. Lah tumben lu dapat sedikit Mat. Kagak biasa-biasanya. Ya maklum deh bang, zaman semakin lama semakin canggih. Semenjak ada online shop, minimarket pada sepi. Orang-orang pada males belanja ke toko. Tinggal pilih-pilih barang yang mau dibeli sambil rebahan. Besoknya barangnya nyampe. Mana harga bersaing lagi. Dampaknya ya ke gua ini. Semakin sepi yang ke minimarket, semakin dikit dah setoran parkir. Lah iya juga ya. Kalau gitu alih profesi aja deh Mat, jadi kang paket. Kurir maksudnya? Nah itu, kurir paket. Lu kan punya motor. Kagak deh bang. Gua kagak bisa naik motor lama-lama, gampang masuk angin. Bikinin gua kopi dong bang, atuh. Jack, odol ada? Ada Mbak, mau berapa? Odol 1 ya, sama shampoo sasetannya 1. Mpok Dewi, Lah, kamu toh Mat. beli apaan pok? Iki loh, odol sama shampoo di rumah habis. Besok si Tole mau sekolah. Nggak mungkin kalau nggak mandi. Gimana pok? Peletnya berhasil? Wah, manjur loh Mat. Tadi pagi udah tak praktekin. Hasilnya si Jono langsung kelepek-kelepek. Dia malah bilang kalau kulit aku ya putih, mulus, kayak bidadari dari kayangan gitu loh. Widih, ayah bilang juga apa? Dudukin sakti mandraguna pok. Terus, gimana ceritanya? Tadi yo aku ikut traktir makan sepuasnya sama dia loh. Dan besok dia mau ngajakin aku jalan lagi. Katanya dia nggak bisa lama-lama jauh dari aku, Mat. Waduh, kalau gitu jangan sia-siain po kesempatannya. Langsung ajak kawin aja dah. Kan lumayan dapat suami kaya. Enak aja langsung kawin. Aku ya mau balas dendam toh, Mat. Dia harus terima balasan sakit hatiku waktu dia menghina aku. Balas dendam.
Bapak, kenapa? Aku lihat dari tadi diam aja loh. Bapak ada masalah? Kalau ada masalah, Mbok ya cerita sama aku. Jangan didiemin. Ntar Bapak sakit. Pak, Kagak ada apa-apa. Udah, lu tidur dah sono. Ngerecekin mulu lu. ya wes toh Pak. Aku tidur dulu ya. Kenapa sih si Bapak? Dari tadi aku dibentak terus. Apa salah aku perhatian sama dia? Apa salah kalau aku peduli sama dia? Atau jangan-jangan Bapak udah gak sayang lagi? Atau udah bosan? Mat, lu ngajarin apaan sih ke Mbak Dewi? Ngajarin apaan, Bang? Gua kagak ngajarin apa-apa. Lu jangan pura-pura gagak ngerti dah, Mat. Tadi gua denger Mbak Dewi main dukun buat melet orang. Dari mana coba Mbak Dewi Ireng tahu begituan kalau kagak dari lu? Gua cuma niat bantuin dia aja, Bang, buat nyari suami lagi. Iya, gua tahu. Niat lu baik. Tapi cara lu yang salah, Mat. Baru aja gua pulang ngelayat saudaranya si Pi meninggal karena disantet selingkuhan istrinya. Nah lu malah ngajarin Mbak Dewi buat rebut suami orang dengan cara kedukun segala. Ngerusak rumah tangga orang itu namanya. Waduh, bukan maksud gua gitu, Bang. Ngeles aja lu, Mat. Aduh, kok tiba-tiba gua mules ya? Bang, gua cabut dulu dah. Kebelet BAB nih. Kopinya masukin bon dulu ya. Besok gua bayar pulang parkir. Lu kalau dibilangin, ada aja alasan lu, Mat. Wong yang geni muruk rumah seorang cabang bayi jono. Kabang yang cabang bayi jono. Wes teko edan, teko ninggalin. Mbak. Mbak. Hah? Kok kayak ada suara kambing? Kambing sopo yo? Malam-malam gini. Pak. Loh, kok bau tai kambing yo? Mbak. Astagfirullahaladzim, Pak. Bapak. Mak, Waduh, si Tole bangun toh. Aku ya harus cepet-cepet iki balikin kambingnya ke kandang. Mak lagi ngapain toh? Kok belum tidur lah? Kamu Tole. Emak tadi lupa ngasih makan kambing, Le. Loh, kamu kenapa bangun, Tole? Aku yang nggak bisa tidur toh, Mak. Banyak nyamuk soalnya. Olah, kirain kamu kebangun karena mimpi buruk. Ya wes, kamu tidur lagi aja ya, Le. Mak pasangin obat nyamuk bakar. Besok biar bangun pagi. Kan kamu sekolah, Le. Nje, Mak. Untung aja si Tole nggak tahu kalau aku lagi ritual. Kalau ketahuan, aku ya bisa dilaporin ke arwah bapak. الصلاة والسلام عليك يا
Astagfirullahaladzim. Ya Allah, cobaan apa yang Engkau berikan kepada kami? Kenapa si Bapak bisa kesurupan begitu? Ampuni dosa kami, sembuhkanlah Pak Jono ya Allah, lindungilah aku dan suamiku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hayo, tumben rumah Pak Jono sepi-sepi aja. Pintu ditutup, jendela nggak dibuka. Gimana rezeki mau masuk Biasanya pagi-pagi gini si Jono udah pada cuci motor. Orang baru kaya ya gini, udah mulai malas bangun pagi ya. Cipa. Apa sih yang terjadi sampai bisa kayak gini? Bapak kemana sih kemarin? Bilangnya mau nyari rumah, tapi kok pulangnya marah-marah, terus kesurupan. Aku ya nggak bisa lihat keadaan Bapak kayak gini. Pak, cepet sembuh ya Pak. Kamu sekolahnya yang rajin ya, Le. Ntar MBG-nya dimakan ya, jangan dibuang-buang. Kalau MBG-nya nggak habis, ya dibawa pulang aja. Kan lumayan bisa untuk emak loh. Iya, Mak. Ya wis, aku pamit berangkat sekolah dulu ya, Mak. Iya, Le. Si Tole udah berangkat sekolah. Saatnya nelpon si Jono kesayanganku. Kemarin dia janji mau ngajak aku jalan-jalan lagi. Kira-kira mau jalan kemana ya? Ke kantor aja deh. Minta beliin iPhone 17 Pro Max. Mumpung si Jono masih bisa diporotin, ya porotin aja dulu. Ya, teleponnya kok nggak aktif lagi? Apa masih tidur ya? Pak, Bapak kok ya belum sadar juga? Badannya masih panas. Piye ki Pak? Aku mesti gimana toh Pak? Assalamualaikum Bude. Gimana kabarnya Bude sama Pak D? Sehat? Tia kangen nih. Waalaikumsalam Tia. Tia, tolongin Pak Demu Tia. Loh, Bude kok nangis? Kenapa Bude? Pak Demu semalam kesurupan, kejang-kejang kayak kambing kesakitan. Badannya panas. Sampai sekarang panasnya belum turun. Piye iki lho? Apa? Pak dia kesurupan? Kok bisa? Kemarin Pak Demo pergi naik ke rumah buat dibeli. Tapi pulangnya udah larut malam. Pas Bude udah tidur, Pak Demo teriak-teriak kayak kambing. Terus kesurupan gini. Waduh, kasihan banget. Kalau gitu, Tia kesana deh Bude sama Ayah. Bude yang sabar ya. Iya Tia, Bude tunggu ya. Assalamualaikum. Iya Bude. Waalaikumsalam. Ayah, kita ke rumah Pak Jono yuk sekarang. Loh, ada apa Tia? Kok tiba-tiba ngajakin ke rumah Pak Jono?
Barusan Bude bilang kalau Pak De lagi sakit ya. Semalam Pak De kesurupan. Badannya panas nggak turun-turun sampai sekarang. Kasihan ya. Pak Jono kesurupan? Ya udah kalau gitu, yuk buruan kita ke rumahnya Pak Jono. Mang Asep. Iya, Pak. Anya apa, Mak? Mang, saya sama Tia ke rumahnya Pak Jono dulu ya. Katanya Pak Jono lagi sakit. Mak niat nyakit. Waduh, kalau gitu, saya ikut aja deh, Mak, ngalian. Boleh nggak? Gini-gini, saya juga kan nyian, Mak. Kalau Pak Jono sakit, gimana, Pak? Boleh nggak saya ikut? Mang Asep mau ikut? Iya, Neng. Boleh nggak? Ya udah deh, kalau gitu, yuk berangkat. Assalamualaikum Bude. Waalaikumsalam. Monggo masuk Pak Rian. Pak De, ini Tia. Pak Jono, ini saya, Pak. Rian. Jadi piye ki lo Pak Rian? Aku harus gimana? Bu, yang zamannya, semua ini udah takdir dari yang kuasa. Kalau ngelihat dari kondisinya Bapak, nggak lama lagi deh kelihatannya. Pak De. Apa? Pak, jangan mati dulu. Jangan tinggalin aku loh. Mang Asep, kalau ngomong bisa dijaga dikit nggak sih mulutnya? Pak Jono lagi sakit. Seharusnya ngomong yang baik bisa nggak sih? Doain cepet sembuh kek. Ini malah memprediksi dajalnya. Ajal, Pak. Bukan dajal. Ajal maksudnya. Kalau tahu gini, mending tadi Mang Asep gak ikut deh. Bikin Bu Marni tambah sedih aja. Waduh, makanya ya bukan gitu, Manyan. Udah, bikin emosi penonton aja. Pak, saya tadi belum selesai ngomong. Udah dikat aja oleh animatornya. Maksud saya, ini kayaknya Pak Jono gak lama lagi dah dapat istri baru. Apa? Istri baru? Istri baru gimana? Enak ai. Iya, Mak. Yakin dah, sumpah. Kok Mang Asep bisa prediksi gitu? Mang Asep, Mbok ya jangan ngadi-ngadi deh. Aku ya nggak mau dimadu. Wong aku cinta mati sama Pak Jono loh. Lagian, siapa juga yang mau sama Pak Jono udah tua renta gini? Enak aja. Bu, saya tuh dulunya tempat belajar ilmu mata batin dan ilmu pengajian bareng sama Pak Lungkat non-desain. Tapi nggak selesai karena kenaikan tingkatnya mahal. Jadi saya dikit-dikit tahu mana yang kena santet, mana yang kena pelet kayak Pak Jono gini. Apa? Pak Jono kena pelet gitu maksudnya Mamang? Dipelet? Nah iya Pak Lian, dilihat dari tili-tilinya emang gitu. Tapi ya saya nggak tahu siapa yang melet. Terus piye iki loh, Mang? Mau sampai berapa episode Pak Jono bakal meriang terus kayak gini loh? Solusinya apaan, Mang Asep? Supaya Pak De bisa normal lagi. Nah itu dia, kita harus tahu dulu jenis pelet apa yang dipakai. Terus ramuan apa yang bisa untuk menangkalnya. Kalau untuk tingkat itu mah saya belum bisa, Pak. Terus gimana ini, Mang? Emang Mama nggak ada kenalan orang pinter gitu? Ya kalau saya kenal sama orang pinter, nggak mungkin saya jadi penjaga vilanya Pak Lian. Mending saya jadi gubernur atau direktur perusahaan, Pak. Maksud saya, orang yang bisa ngusir setan dedemit atau pelet ginian, Mang. Iya, Mang. Bantuin, kek. Kasihan tuh Pak De jadi sakit gini. Entar Neng. Saya cari informasi di pengajian dulu. Kali ada. Hayo, tadi pagi ini rumahnya si Jono sepi ya. Sekarang malah ada mobil Pak Delo. Apa si Jono juga udah beli mobil loh? Jono? Lo semakin hari semakin kaya ya, Dono. Kemarin lu nyari rumah mau dibeli ya. Sekarang udah beli mobil Pajero. Lu tambah kaya ya, Dono.
Jono. Waduh, itu siapa ya Bu Marni? Itu Koh Salim, Pak. Cina mualaf yang jualan buah dekat sini. Cina mualaf. Kalau gitu coba tanyain dia aja deh Bu Marni. Kali aja dia tahu ustadz yang bisa ngobatin peletnya Pak Jono. Ah, iya juga yo. Sese, tak panggilnya dulu. Koh, ngapain teriak-teriak? Monggo masuk dulu. Hayo, malah yang keluar istrinya. Si Jononya mana Mani? Saya nggak berani masuk kalau nggak ada si Jono. Ntar saya digelebek warga lagi. Pak Jononya sakit kok. Demam. Monggo, masuk dulu loh. Hayo, si Jono sakit Pantesan dari tadi panggil-panggil nggak dijawab Oke, mampir Astagfirullah Jono. Lu kenapa kira lu sombong Dari tadi panggil-panggil nggak ada jawab. Ternyata lu meliang Lu kenapa bisa sampai sakit gini Jono? Saya nampikin kau lasing toko haun menama. Hayo, lu jangan ngomong pakai bahasa Mandarin lah. Kagak ngerti Walaupun keturunan Cina, tapi udah warga Indonesia NKRI harga mati itu aja nggak ngerti lu. Maksudnya Mak Jono ini kena pelet. Kira-kira ngokot tahu nggak orang yang bisa ngobatin Mak Jono? Hayo, si Jono kena pelet Malang sekali nasib lu ya Jono. Udah jelek, kena pelet lagi. Jadi gimana toh Koh? Kira-kira Kokoh tahu nggak kiai atau ustadz yang bisa ruqyah? Kasihan suamiku loh Koh. Gitu ya. Aha, saya tahu Menyil, bikin kangen aja lu. Seminggu yang lalu ada Pak Haji beli buah ke warung Owe. Dia tinggal di desa Mada. Sepertinya dia punya itu ilmu tinggi Nah kalau gitu coba minta tolong sama dia aja Koh. Iya Koh. Bok ya minta tolong dibawa ke sini Pak Hajinya. Oke. Tapi nggak berani pergi sendiri Lah kenapa emangnya Koh? Kan niat kita baik, cuma minta tolong. Kali aja dia bisa nyembuhin Pak Jono. Masalahnya di situ banyak anjing liar paling takut digigit anjing Monyet, gua kira takut apaan? Kalau gitu Mang Asep tolong temenin Koh Salim ya. Oke nah kalau gitu. Ayo Koh Salim, gua temenin dah. Kalau berdua berani Aduh Koh, pelan dikit bawa motornya apa? Gua ngeri nih. Yang penting lu pegangan yang kuat ada Insya Allah kita selamat Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Siapa ya? Hayo Pak Haji, udah lupa sama Owe Kan minggu lalu Pak Haji beli buah di warung Owe Beli buah? Oh iya, gua sampai lupa lagi. Yuk sini, mari masuk. Ada apa nih? Tumben-tumbenan? Maaf loh Pak Haji, ganggu waktu santainya Pak Haji Santai aja, nggak apa-apa. Setiap hari ada juga kok yang gangguin. Ini loh Pak Haji, teman Owe ada yang lagi sakit Kayaknya seperti orang kesurupan Dari semalam nggak sadar-sadar Lah terus apa hubungannya dengan gua? Jadi tujuan Owe kesini, Owe mau minta tolong Pak Haji kan ilmu agamanya lebih tinggi dari Owe Jadi mungkin aja Pak Haji bisa usir itu setan atau vampir yang nempel di badan teman Owe Biar teman Owe bisa sadar Iya Pak Haji, bisa nggak? Kasian, dari semalam nggak sadar-sadar tuh orang. Oh gitu. Bisa atau enggaknya itu tergantung dari izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia hanya bisa memohon. Emang temen lu tinggalnya di mana? Di kampung sebelah loh Pak Haji. Desa suka maju malas mundur Oh
Ya udah deh kalau gitu. Kira-kira kapan nih kita ke sono? Wah, lebih cepat lebih bagus Pak Haji. Yang alang juga boleh. Kalau kelamaan, tanda-tanda makin banyak lagi. Sekarang ya? Aduh, motor gua lagi nggak ada ini. Ho, itu gampang mah. Pak Haji naik ada di motor paling oe. Ntar oe antar lagi ke sini kalau udah selesai mah. Oh gitu ya? Iya udah deh, ayo. Alhamdulillah. Siap-siap Pak Haji. Mani, nyalakan masuk Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Pak Haji, ini temen lu yang kesurupan itu. Namanya siapa? Namanya Pak Jono, Pak. Jono, Pak Haji. Emang kenapa, Pak Haji? Wajahnya mirip banget sama mendiang RT saya, si Jalil. Astagfirullahaladzim. Mendiang? Emang RT di kampung Pak Haji udah meninggal? Iya dulu. Dia meninggal juga nggak wajar. Diracun orang. Aneh. Kenapa ya wajah-wajah kayak gini? Ada aja masalahnya. Waduh. Jadi gimana ini Pak Haji? Ya udah kalau gitu, mari kita sama-sama berdoa ya, memohon kepada Allah agar diberi petunjuk. Iya Pak Haji. Amin Pak Haji. Pak Haji. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min syarri al-jinni wal insi. Amin. Wa syarri kulli da'i qatili. Amin. Wa syarri kulli zi syikri. Amin. Wa syarri kulli zi syihri. Amin. Wa syarri kulli zi aini. Amin. Wa syarri kulli zi hasadi. Amin. Wa syarri kulli zi syu'i. Wa syarri kulli zi batili. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Waduh, jadi tetan dia. Pak Jono, gua lihat dari mata batin gua dan mata batin istri gua. Ini orang udah terkena ilmu pelet pengasihan. Waduh. Jadi gimana dong Pak Haji? Ini ilmu pelet tingkat tinggi. Sebelumnya gua belum pernah menemukan pelet yang kayak beginian. Ilmu ini hanya dimiliki oleh perdukunan ilmu santet zaman dahulu. Sadis bener. Emang Pak Jono terkena pelet apaan sih Pak Haji? Sehingga ngembek kayak kambing gitu? Dia terkena pelet pengasihan tai kambing. Tai kambing. Tai kambing gimana maksudnya Pak Haji? Iya, si Jono ini terkena ilmu pelet pengasihan tai kambing yang dibikin jadi adonan. Barang siapa yang memakannya, bisa-bisa dia bakal luluh hatinya kepada orang yang memberikan pelet tersebut. Iya, ujung-ujungnya si korban bakal nurut apapun kemauan si pemikat ramuan ini. Waduh, ngeli amatnya. Terus gimana nih Pak Haji? Apa yang harus saya lakuin agar suami saya bisa pulih kembali seperti dulu? Satu-satunya cara untuk memusnahkan ajian pelet tai kambing ini dengan air kencing kambing jantan yang belum kawin. Air kencing kambing? Butet, pakai kencing kambing. Kagak ada cara lain emangnya Pak Haji? Enggak ada. Satu-satunya penangkal ramuan ini ya itu. Ini ajian pelet tingkat tinggi. Jadi kita harus cepat-cepat cari penawarnya. Kalau kagak,
tubuh teman lu si Jono ini bakal bau tai kambing selamanya. Selagi jampe-jampenya masih dibacain oleh yang melakukan ritual ajian pelet ini. Usul Pak Haji, gimana kalau entar air kencing kambingnya kita masukin dalam botol aqua aja? Biar entar si Jono kila itu dari sumber air pegunungan mah. Ah, lu ada-ada aja ide lu kok. Ya udah kalau gitu, Mang Asep, tolong bantuin nyariin kambing jantan yang belum kawin ya. Terus kita ambil air kencingnya. Waduh, mana tanya tahu kambingnya udah kawin atau belum Pak Lian? Kan kambing kalau kawin nggak pakai ngurus ke KUA. Waduh, bener juga. Gimana itu Pak Haji? Gampang. Kalian pergi aja ke peternakan kambing. Terus tanyain ke pengembalanya, mana kambing yang jantan yang belum kawin, mana yang udah kawin. Iya juga ya. Ya udah, jangan tunggu lama-lama. Yuk kita ke peternakan kambing, Mang. Jangan sama saya lagi deh Pak. Saya kan udah jemput Pak Haji tadi baleng Ko Salim. Sama Bu Malni aja deh ya. Biar saya di sini baleng Pak Haji sama Ko Salim jagain Pak Jono. Ya wes toh Pak Rian, sama saya saja. Ko Salim, aku titip Pak Jono bentar ya. Lo jangan risau lah Mani. Ya udah deh kalau gitu. Iki loh, Bang Jono udah tak tungguin dari tadi. Kok belum datang juga yo? Diteleponin juga nggak aktif. Apa efek ramuan peletnya udah mulai hilang yo? Nggak mungkin deh. Kan semalam aku ya udah tambahin jampi-jampinya. Oh asu! Kalau nyetir boyo lirik kiri, lirik kanan loh. Udah capek-capek dandan dari tadi aku iki. Malah dicipratin. Telek. Bang, ada kambing jantan yang belum kawin nggak? Kambing jantan yang belum kawin ya? Ada nih tuh. Aren mau dikawinin, membelai betinanya malah selingkuh sama kambing lain. Emang nopo toh Pak? Si mbaknya mau dikawinin sama kambing saya ya? Ye, enak aja. Mas, kalau ngomong, mbok ya dikira-kira dikit gitu loh. Wong aku cantik gini, masa mau dikawinin sama kambing? Aku ya udah punya suami loh. Sabar Bu Marni. Bukan Bang. Emang harga kambingnya berapa ya? Ya harganya cuma 5 juta. Ntar kalau mau bulan haji baru deh harganya naik. Bapak mau beli? Waduh, enggak Bang. Saya cuma mau minta air kencingnya doang. Boleh nggak? Dah, kirain mau beli kambing. Taunya mau minta kencing kambing doang. Buat apaan emang? Buat percobaan bikin biosolar alami. Iya, pengganti pertamak Bang. Boleh lah ya. Oh alah, kirain buat apa? Ya udah deh. Iya Bang. Pak Haji, ini saya udah bawain kencing kambing jantan yang sesuai permintaan Pak Haji. Kambing jantan yang belum kawin. Nah, syukurlah. Kalau gitu, tolong angkatin si Jono-nya keluar rumah ya. Biar di luar aja ngobatinnya. Ayo Pak Haji, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Semoga dengan pengobatan ini
ajian pemikat pelet tai kambingnya luntur dan teman lu si Jono ini bisa sadar kembali ya. Amin, amin, Pak Haji. Amin. Kok ya sadar toh? Waduh, kasihan lu Pak Jono, diguyur pakai air kencing kambing. Malang sekali nasib lu ya Jono. Kemarin dibelakin kambing sekarang dikencingin kambing Oh itu lucu hati mah. Apaan ya? Kok bau pesing? Pada ngapain sih? Kok rame-rame? Alhamdulillah, akhirnya si Jono pulih kembali. Alhamdulillah Jono. Akhirnya Bapak sadar juga. Pulih? Emang gua lagi sakit apaan? Kok badan gua bau pesing kambing ya? Jono. Nah, nemu juga nih. Dijual atau dikontrakan rumah 4 pintu. Cocok untuk kos-kosan. Berminat hubungi Dewi Ireng. Gua coba telepon kali aja cocok. Halo Bang Jono, kemana aja sih? Udah seminggu baru nelpon lagi. Lah, kok situ tahu nama saya? Ini saya mau lihat rumah yang mau dijual atau dikontrakan. Ibu bisa kesini bentar nggak? Lah, piye toh? Malah nanya rumah lagi. Ya wes, tunggu bentar ya Bang Jono, aku kesana. Piye toh Bang? Udah seminggu menghilang, datang-datang malah nanya rumah lagi. Katanya kita pacaran. Gimana sih? Buset, pacaran? Siapa juga yang mau pacaran sama lu? Hitam kayak kerupuk kulit gosong. Loh, Bang Jono, Bang, piye toh iki?